Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 405, Perjuangan di Malam Pernikahan. Ellie begitu tersentuh hingga dia melompat ke pelukan Jordan dan bahkan menciumnya. Jordan buru-buru mendorong Ellie dan membentak, "Apa yang kau coba lakukan? Bagaimana kalau istriku melihat kita?" Keluarga Howard menjadi tuan rumah hari ini, jadi jika mereka melihat sesuatu yang buruk, Jordan benar-benar tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Ellie pun sangat gelisah saat ia buru-buru mengambil beberapa tisu basah dan menyerahkannya kepada Jordan agar dia bersihkan sendiri. Masih ada bekas lipstik Jenny di tubuhnya. Jordan menatap pantulan dirinya di cermin dan dengan hati-hati membersihkan dirinya sebelum memberi Ellie peringatan. "Kau tidak boleh melakukan ini lagi, kau dengar? Aku menganggapmu sebagai adik perempuanku." Ellie berkata, "Jordan, asal kamu mau membantuku menjadi terkenal, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Saat kamu bosan, kamu bisa selalu mencari aku untuk menemanimu." Sebagai tanggapan, Jordan berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu, aku juga tidak butuh bantuanmu untuk tidur denganku. Jika bukan karena aku, keluargamu tidak akan menjadi miskin seperti ini. Inilah yang harus kulakukan padamu." Meskipun orang tuanya menaruh dendam terhadap Jordan karena menyebabkan keluarga Camden bangkrut, Ellie tidak pernah merasa seperti itu. "Jordan, bagaimana kamu ingin mempromosikanku dan membantuku menjadi terkenal?" Setelah jeda, Jordan berkata, "Aku juga tidak kenal siapapun di industri hiburan dalam negeri, dan aku tidak punya cara untuk berinvestasi padamu sekarang karena danaku dibekukan. Jadi aku akan mengajakmu bertemu saudaraku. Dia pasti kenal beberapa orang di industri film lokal." Jordan kenal dengan nama-nama besar seperti Christopher Nolan, James Cameron, dan sutradara ternama lain yang selevel dengannya. Mengingat Ellie masih di tahun pertama kuliah di Akademi Film, jelas dia tidak bisa berakting di film-film yang disutradarai mereka. Oleh karena itu, Jordan membawa Jenny turun dan membawanya ke meja Jessie. Saat ini, dia sedang minum anggur bersama Martin dan Stefan sambil mengobrol dengan mereka dengan gembira. Jessie terkejut melihat Jordan membawa seorang wanita bertubuh luar biasa. "Jordan, ini Jenny, sepupu mantan istriku." Semua orang tercengang. Mengapa keluarga Camden ada di sini di pernikahan Jordan Stelle? Bukan rahasia lagi jika Jessie dan Yumi memiliki kesan buruk terhadap Hailey, dan dengan demikian, mereka juga tidak memiliki kesan baik terhadap Ellie. Ellie berinisiatif untuk maju dan berseru, "Jessie, Yumi, aku senang akhirnya punya kesempatan untuk bertemu kalian. Ada satu hal yang mungkin tidak kalian ketahui. Kakek kami awalnya mengatur agar aku dan Jordan menikah ketika mereka sedang membicarakan pertunangan saat itu. Namun ayahku menentangnya karena aku masih di bawah umur saat itu jadi Hailey menggantikanku. Kalau saja aku menikah dengan Jordan saat itu, aku akan memperlakukannya dengan baik." Jessie dan Yumi saling berpandangan, benar-benar kehilangan kata-kata. Keluarga Howard juga dapat melihat bahwa wanita ini, sepupu mantan istri Jordan, agak menyukai Jordan. Jordan juga sangat canggung. "Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Ngomong-ngomong, Jessie, apa kamu kenal seseorang yang menangani investasi film lokal? Jenny baru-baru ini terjun ke industri hiburan, dan aku ingin membuatnya terkenal." Karena itu permintaan Jordan, Jessie tentu saja tidak akan menolaknya. "Saya kenal beberapa sutradara. Saya bisa merekomendasikannya kepada mereka berdua." "Benarkah?" "Terima kasih, Jessie." Jenny sangat gembira. Pada saat itu, Stefan tiba-tiba berkata, "Nona Jenny, apakah Anda ingin terjun ke dunia hiburan? Sebenarnya, cara tercepat untuk menjadi terkenal saat ini bukanlah dengan berakting di film, tetapi dengan berpartisipasi dalam acara realitas. Saya kebetulan kenal seseorang yang mengelola perusahaan produksi film dan TV, yang memproduksi program bernama Creating Idols. Para artis yang terpilih setiap tahun cenderung langsung terkenal. Nona Jenny, jika Anda memiliki latar belakang dalam bidang menyanyi dan menari, saya jamin Anda akan terkenal dan menjadi nama yang dikenal di negara ini dalam waktu 6 bulan. Ellie terkejut sekaligus tersanjung. Saya bisa bernyanyi dan menari." Jordan bingung karena dia tidak menyangka ayah Lauren begitu antusias untuk membantunya. Tampaknya keluarga Howard juga ingin memamerkan kekuatan mereka di depan Jessie. "Terima kasih," Jordan berterima kasih pada Stefan. Stefan melambaikan tangannya dan berkata, "Kita sudah menjadi keluarga, apa yang harus kuucapkan terima kasih? Ini hanya masalah sepele." Bos perusahaan film itu juga ada di sana, dan Stefan secara pribadi membawa Jenny menemuinya. Setelah kedua orang itu pergi, Clarice tiba-tiba menyela sambil menatap punggung Jenny yang anggun. "Jordan, mantan sepupu iparmu itu sangat menarik. Apa kau pernah menjalin hubungan dengannya? Kalau tidak, kenapa kau masih ingin membantunya saat kau tidak lagi berhubungan dengan keluarga Camden?" Jelas sekali Clarice mencoba mengatakan bahwa Jordan telah tidur dengan Jenny. Mengingat Lauren hadir, dia merasa sangat canggung.
Namun, Jordan tidak marah dengan tuduhan terselubung itu. Dia hanya berkata, "Ya, mantan sepupu iparku memiliki bentuk tubuh yang bagus, dan aku merasakan perbedaannya sekarang. Wajah dan bentuk tubuh istriku sebanding dengan mantan istriku, meskipun tidak setara. Namun, adik iparku saat ini jauh lebih rendah. Clarice memiliki bentuk tubuh yang biasa-biasa saja, jauh berbeda dengan Jenny. Apakah kamu mengatakan bahwa tubuhku jelek?" Clarice tercengang. "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Jordan mendengus dingin. Martin, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan mengangkat gelas anggurnya sambil menatap Jessie. "Anak-anak memang suka bermain-main. Ayo minum." Jessie tersenyum. Dia tidak menyimpan dendam atau permusuhan terhadap anak manja seperti Clarice yang suka membantah orang lain. Namun, dia menyimpan dendam yang kuat terhadap Brett, yang sebelumnya telah meniduri Jordan. Itu menyebabkan Brett terlalu takut untuk duduk di meja ini. Tatapan mata Jessie saja sudah cukup untuk membuat Brett takut sampai menggigil. Bahkan Jordan tidak pernah membuat Brett begitu menakutkan sebelumnya. Kehadirannya yang mengesankan membuat Brett merasa bahwa Jessie adalah sosok yang jauh lebih kuat daripada Jordan. Pernikahan itu segera berakhir dengan lancar dan sangat dramatis. Namun, untungnya semuanya berakhir dengan sukses. Pukul 10 malam, Jordan dan Lauren kembali ke bungalow Lauren dengan mobil. Ada dekorasi pernikahan di seluruh rumah, di sudut-sudut, jendela, dan pintu, menambah sentuhan kegembiraan perayaan. Malam itu adalah malam pernikahan Jordan dan Lauren. Agar Chloe tidak bertingkah konyol dan membuat masalah, pembantu Felicia bahkan membawanya untuk tinggal bersama orang tua Lauren agar Jordan dan Lauren bisa tinggal berdua di bungalow. Sesampainya di rumah, Lauren mandi, menghapus riasannya, dan mengenakan gaun tidur sutra, yang akan menjadi godaan mutlak bagi pria manapun. Dia berhati-hati dalam mengoleskan produk perawatan kulit dengan lembut agar tubuhnya harum. "Sayang, hari ini melelahkan sekali. Naiklah ke tempat tidur dan beristirahatlah." Namun, Jordan tetap di tempat duduknya tanpa bergerak sedikit pun. "Lauren, tidurlah dulu, aku belum mengantuk." Bukannya Jordan tidak mengantuk, tetapi dia tidak ingin tidur dengan Lauren. Yang ada di pikirannya hanyalah hadiah dari Victoria dan ucapan selamat atas pernikahannya. Dia masih mencintai Victoria, jadi bagaimana dia bisa tidur dengan wanita lain? Oh. Lauren berbaring untuk beristirahat, dipenuhi kekecewaan. Pada tengah malam, Jordan naik ke tempat tidur, mengira Lauren pasti sudah tertidur. Namun, yang mengejutkan Jordan, Lauren memegang tangannya begitu ia berbaring. "Sayang." Suara lembut Lauren sungguh menyayat hati.